Oke, hai teman-teman semuanya, teman-teman Schoolers, balik lagi di kontennya School Fest. Dan kali ini mungkin agak sedikit berbeda karena biasanya yang teman-teman lihat adalah kakak cantik ini. Nah, sekarang dibarengin sama kakak cantik yang lain ya. Kakak cantik. Oke, dan kali ini ada yang menarik karena mungkin kita suasananya agak sedikit berbeda. Kita masuk ke kontennya School Fest dan konten itu adalah Ghost at School. Ghost at School. Jadi Ghost at School. Jadi Ghost at School ini kita bakal bacain cerita-cerita pengalaman-pengalaman teman-teman schoolers nih yang pernah ngalamin kayak horor, serem gitu-gitu, kita bakal bacain. Dan sebenarnya kalau buat teman-teman yang sering banget nongkrongin kontennya School Fest, sebenarnya udah nggak asing kali ya, karena di Twitter juga sebenarnya kita sering ngebahas tentang cerita-cerita horor di SCA Horor. Cuma memang biasanya kita share di Twitter Space-nya School Fest gitu ya, Caya. Nah, dan kita udah punya beberapa cerita juga yang bakalan nanti kita bacain ke teman-teman semua. Nah, cuman kalau ngomongin tentang horor di sekolah nih, Cak, kayaknya setiap orang pasti punya deh cerita horor tentang pengalaman mereka terutama di sekolah. Pasti udah gak aneh. Kamu sendiri, Cak, punya nggak cerita horor yang kayak itu inget banget dan jelas banget deh gitu sih horor Pasti itu? punya. Aku dulu SMP pernah nih ya, aku di asrama. Dulu aku SMP tuh asrama. Oke, wah asrama tuh udah kumpulannya kayaknya banyak banget ya. Rame gitu ya, kayak di asrama ada hal-hal bisnis kayak gitu. Kejadiannya tuh jam 7-an malam. Aku lagi ngumpul biasa sama teman-teman aku, berenam gitu. Di kamar kan. Sedangkan di kamarnya itu ada jendelanya tuh cuma setinggi pinggang aku yang kan, setinggi pinggang doang. Nah, belakang jendelanya tuh kebetulan aku asrama di belakang. Belakang jendelanya ini tuh langsung kebun gitu. Walaupun emang gak terlalu serem sih, cuman ya kebun gitu. Nah, kita buka jendelanya karena pengep kan, rame. Udah gitu tiba-tiba ada yang lewat, tapi si kepalanya itu pas garis dinding. Dindingnya bawah Dinding garis jendela, iya garis jendela. Jadi itu anak kecil atau siapa gitu kan, nggak mungkin ada yang sekecil itu gitu. Teman-teman aku nggak ada yang sependek itu. Pas kita baru sadar kalau itu siapa yang lewat gitu, kita langsung ya udah, kita langsung bubar aja keluar kamar semua. Itu bener-bener kayak nggak ada yang tidur di kamar itu beberapa hari karena ya itu takut ada yang nongol dari jendela. Dan benar sih, maksudnya aku dari zaman SD bahkan ya, SD, SMP, SMA tuh pasti ada cerita deh tentang horor-horor gitu. Bahkan sebenarnya ada buat teman-teman juga ada satu sosok horor yang kayaknya udah legend banget dan kayaknya ada di setiap sekolah. Tau nggak? Mr. Gepeng. Aku nggak tahu. Wah, nggak tahu. Wah, luar biasa. Ini sebenarnya Mr. Gepeng ini legenda banget sih harusnya di sekolah-sekolah. Jadi ceritanya tuh dulu katanya ada atau loh sosok apa gitu. Terus ceritanya tuh ke gencet apa ketinggalan lift gitu loh pokoknya. Jadi Mr. Gepeng itu ada banget sih buat temen-temen yang punya kesan yang sama tuh sama Mr. Gepeng, boleh komen juga tuh. Iya. Karena punya mungkin pengalaman ya tentang Mr. soalnya di Gepeng. sekolahnya Wicca kayaknya kurang berkembang dalam segi setanan ya. Dari angkatan juga agak beda. Waduh. Oke, nah dan dan sekarang kita bakalan mulai ceritain aja ya, cuman mungkin nanti di setiap videonya kita bakalan cerita dengan tema-tema yang berbeda-beda nih teman-teman. Jadi untuk kali ini kita bakalan bahas tentang suatu temanya itu adalah suatu tempat di sekolah. Jadi cuma di sekolah aja gitu. Suatu tempat di sekolah, bahkan spesifik gitu. Kadang di satu sekolah tuh ada tempat-tempat yang sebenarnya jadi angker banget, Cak. Iya. Jadi angker banget, dan kita bakalan ceritain cerita-cerita yang berhubungan dengan itu. Oke, yang pertama ini kita dapat cerita dari akun apa ya ini bacanya ya? Akunnya Lion Neon. Benar-benar bener ya cara bacanya, dan ini ada di salah satu SMA favorit di Jawa Tengah katanya. Teman-teman Jawa Tengah boleh di mana tuh kira-kira ya? Jadi ceritanya kayak gini teman-teman. 2 tahun yang lalu, sebelum corona menyerang katanya, sekolahku ngadain kegiatan kumpul paskib yang dihadiri oleh beberapa organisasi paskibra di beda-beda sekolah. Nah, singkat cerita, waktu malam sekitar jam 1 jam 2-an,
ada 2 cewek SMA lain yang lagi jalan ke arah UKS katanya. Dan kata dia, for your information aja, di sekolahku ada pohon kayu putih tua yang tingginya setara dengan 3 lantai bangunan dan kebetulan bersebelahan dengan ruang TU dan UKS. Tinggi banget ya. Pohon nih, udah kalau udah judulnya pohon udah pasti ada sesuatu deh. Nah, karena mungkin sakit juga, terus tubuh juga jadi drop kan. Nah jadinya si cewek-cewek itu kemasukan lah dia. Awalnya temen yang satunya nggak ngeh tuh kalau dia kerasukan. Nah pas sudah sampai di UKS, diperiksalah sama ibu UKS, dan saat mau diperiksa tiba-tiba dia lari ke pintu belakang UKS. For your information lagi, dulu ada satu pintu di belakang UKS yang udah ditutup dan nggak digunain lagi katanya. Pohon ada satu ruangan nggak digunain lagi, udahlah pokoknya udah benar-benar jadi tempat banget kayaknya ya. Nah di balik pintu itu ada jalan yang menghubungkan UKS depan ke kelas Inggris yang letaknya mentok belakang sekolah. Bahkan cuman penjaga sekolah dan CS serta guru-guru lama yang tahu pintu itu gitu. Aku pun juga baru tahu sebenarnya. Nah lanjut ke ceritanya, dia lari menuju pintu itu dan lari ke kelas Inggris dengan jerit-jerit dan meracau-racau katanya. Bayangin dong, dia anak sekolah lain kelas 10 kok bisa-bisanya tahu kalau di situ ada pintu katanya. Pertanyaan lain muncul sebenarnya, kenapa dia dalam tanda kurung setannya milih lari ke pintu itu? Ada apa ya katanya. Temennya lapor, kan dia berdua tuh, yang satu lagi nggak kena katanya. Lapor dan setelah dikejar langsung diruqyah. Dan ternyata hantu itu tuh kuntilanak atau genderuwo lah gitu, dia lupa katanya. Penunggu pohon kayu putih yang keganggu katanya karena si cewek itu, bukan yang sakit, yang satunya lagi ngomong jelek, mungkin ngerendahin sekolah lah atau ngomong kasar atau apapun itu katanya di wilayah dekat pohon itu. Nah marah kan dia tuh si penunggunya. Terus karena temennya yang drop, tapi malah yang kerasukan itu temennya yang lain. Dan sejak saat itu aku tahu kenapa lampu di sekolah selalu nyala. Gak semua sih, tapi kebanyakan menyala. Di situ tamat katanya. Nah cuman ada katanya cerita satu lagi, ada satu kelas besar yang dikosongkan. Di depan pintunya dipasang kayu yang dipaku di kedua kusen pintu. Waktu aku lihat dari jendela kelas, gelap banget, bener-bener gelap. Padahal itu siang hari. Aku emang gak bisa lihat apa-apa, tapi aku lebih perasa dari yang lain. Aku ngerasa kalau ada banyak dalam tanda kutip sesuatu yang lagi liatin aku waktu aku lihat jendela dari kegelapan. Gitu katanya ceritanya. Emang gak boleh ngomong asal ya, mau dimanapun. Tapi yang jadi menarik ya, nggak tahu kenapa tuh pohon tadi yang aku bilang ya, pohon sama suatu ruangan yang nggak boleh itu tuh jadi ceritaan yang memang sering banget muncul nggak sih dari teman-teman waktu zaman sekolah ya nggak? Pernah ngalamin kayak gitu juga nggak Cak? Ada pasti. Jadi pasti ada aja ya satu, mau itu gudang, mau itu sudut sekolah yang dikenal angker tuh pasti ada aja gitu di satu sekolah SMP SD gitu pasti ada gitu ya. Dan pohon bayangin nggak sih ini? Pohon tadi katanya berapa tuh tingginya? 3 lantai. 3 lantai itu bayangin kan? Berarti punya banyak cabang dan Udah lama banget. udah lama banget pasti itu. Ya kalau udah lama banget pastilah ada sesuatu yang Udah kayak toilet aja tuh yang ruangan kosong sama pohonnya udah. Iya bener banget gitu, bener banget. Dan ya pasti ada sesuatu lah. Yang bikin aneh, kenapa yang dimasukin bukannya ngomong asal? Ya juga sih ya. Iya juga Maksudnya ya. kalau setan yang marah, ya kayak ngomong asal ya. Mungkin ya, tapi kadang itu ya, si setan tuh katanya nih, aku juga nggak tahu ya. Katanya bisa masuk tuh sama orang-orang yang memang kondisinya lagi nggak stabil gitu. Dan biasanya kan kalau orang-orang yang ya suka ngomong kasar atau apa tuh kondisinya sadar gitu ya. Jadi Sengaja gitu mungkin ya nggak tahu juga lah gitu. Tapi itu jadi satu hal yang menarik. Tempat-tempat di horor di sekolah tuh biasanya ngomongin tentang pohon atau ruangan-ruangan yang memang jarang dipakai. Di cerita selanjutnya mungkin Cak, ini juga kalau nggak salah ngomongin pohon juga ya. Iya kalau nggak salah. Kita bacain aja langsung ya. Oke. Ini ada cerita
cerita dari akun @iamthird__. Cerita ini terjadi saat aku kelas 10, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Di sekolahku ada 2 pohon beringin, pohon lagi nih ternyata, yang biasa kami sebut dengan beringin kembar. Letak kedua pohon ini berseberangan. Salah satunya berada di tempat yang lumayan tinggi. Mari kita sebut dengan beringin A. Saat itu banyak anak-anak yang sering bermain ayunan menggunakan akar gantung pohon beringin. Cukup lama mereka bermain ayunan, namun tidak terjadi apa-apa. Hingga satu waktu mulai terjadi kesurupan massal. 99% murid yang kesurupan adalah siswi, berasal dari satu jurusan yang sama. Awalnya kami tidak terlalu takut akan kejadian ini, namun tiba-tiba kejadian itu menjadi mengerikan. Mereka seperti minta tumbal, sehari yang awalnya 1 korban menjadi 2 bahkan lebih. Salah satu pernah kesurupan oleh mereka yang berasal dari acara kuda lumping dan harus ditangani oleh ahlinya langsung. Beberapa hari kemudian, salah satu yang kesurupan berada di pohon beringin B, memberontak terus dan memberontak, mencoba melepaskan semua cengkraman orang-orang di sekitarnya. Lalu berlari ke arah beringin B, mencoba naik ke atas beringin B, namun gagal. Kemudian dia berkata, jangan berani lagi, sakit, rambut saya kalian buat main. Kemudian dia berlari lagi menuju beringin B dan kembali mencoba memanjat, namun gagal lagi. Entah gimana caranya, siswi tersebut sadar dan kejadian itu masih membekas di kepala kami. Bahkan sejak itu, jadi jarang murid-murid yang main ayunan menggunakan akar gantung pohon beringinnya. Dan pihak sekolah pun menghimbau untuk tidak bermain di pohon beringin lagi. Tapi itu benar tuh, kayak apa sih, ada statement jangan tarik rambut aku gitu. Jangan mainin rambut aku. Jangan Jangan berayun lagi. Sakit rambut aku. Waduh, berarti itu si akar-akar itu tuh rambutnya gitu. Jangan-jangan ini adalah siluman pohon beringin kali ya. Kebayang gak rambutnya dia akarnya seperti itu. Jadi ya makanya. Tapi kadang suka yang namanya kesurupan di sekolah ada dong, pernah lah ya. Iya. Pernah kali ya ada kesurupan dan akhirnya jadi massal. Kesurupan massal tuh udah kayaknya ada juga lah itu cerita-cerita kayak gitu waktu zaman sekolah. Cuman kadang yang agak lucu juga sih kadang ya gitu. Si kesurupannya tuh ya kan suka aneh-aneh gitu. Aing mau gitu atau misalnya tadi tiba-tiba ada yang ya apa ditarik rambutnya atau apa gitu. Walaupun yang nggak tahu juga sih itu makhluk apa sih ya gitu. Sebenarnya yang bikin curiga tuh kalau misalnya kesurupan massal kadang kan ada aja yang caper gitu mungkin ya. Jadi ikut-ikutan gitu. Dulu sempat ada yang bilang kalau misalnya ada yang kesurupan itu pencet jempolnya, tahu nggak? Ya benar. Kalau misalnya dia kesakitan itu berarti bohong katanya. Nah itu pernah tuh beberapa kali kejadian di sekolahku kayak gitu. Pas dipencet jempolnya, itu dia kayak sadar kesakitan. Oh berarti udah deh ini orang bohongan ternyata gitu. Karena ada biar diperhatiin kali ya. Tapi boleh nanti next juga kalau misalnya ada cerita-cerita yang ngomongin tentang kesurupan yang lebih banyak lagi boleh di-share juga ya kita ya. Oke, cerita selanjutnya nih. Nih akunnya jangan disebutin katanya. Sebutin nama nggak apa-apa katanya karena namanya pasaran. Namanya Nisa. Oke, Nisa nih yang punya cerita ini ya. Oke, jadi kejadian ini dia alamin kejadian ini waktu kelas 10. Waktu kelas 10 dan jujur katanya belum pernah dia ceritain ke siapapun kecuali 2 temennya yang ikut ngalamin juga. Jadi waktu itu, waktu lagi pelajaran seni budaya ada pengambilan nilai tari dan kita disuruh ganti baju kayak ini kali ya, praktek. Nah, karena nggak mau lama-lama dan kebetulan kamar mandi depan sama belakang penuh, akhirnya dia sama 2 temennya itu nekat ganti baju di gudang sekolah. Ngapain lah ya. Tapi kadang gitu ya, ini agak keluar dari cerita dulu, cuman cewek itu suka malas tahu ganti baju, terus misalnya di luar baju olahraga tuh ribet lah gitu ke WC atau apa, karena suka ganti tuh di mana aja gitu, di kelas ditutupin pakai kain sama temennya gitu. Ini juga jadi salah satu contoh nih ya, bisa berakhir nggak enak gitu. Kita lanjut ceritanya. Nah,
Kan tadi ganti baju di gudang sekolah. Gudang ini tuh bentuknya kayak rumah gitu, cuman kecil. Gudang ini juga nggak kelihatan kayak gudang karena barang-barangnya ditata rapi banget. Nah, udah nih kita masuk terus kita cari tempat yang lebih tertutup karena kalau gantinya di depan tuh masih ada jendela yang nggak ada gordengnya, jadi pasti kelihatan karena itu kaca bening. Jadi kalau dari depan pasti masih kelihatan. Nah akhirnya kita ganti di depan lemari gitu, Eh, ketutup sama bangku-bangku. Nah yaudah deh kita ganti cepet-cepet biar nggak telat. Nah pas kita lagi ganti baju, tiba-tiba dari dalam lemari ini ada suara. Gede banget. Seketika kita bertiga diam dong, kirain salah denger atau apa gitu. Tapi ternyata beneran ada yang ngetuk-ngetuk dari dalam lemarinya. Tapi di situ kita tetap tenang meskipun jantung udah disko katanya dan kaki udah gatel pengen lari. Tapi karena kita belum kelar ganti baju, jadi kita tahan-tahan dulu aja. Gak jauh dari tempat itu ada ruangan yang pintunya ketutup. Kita nggak tahu pintu itu dikunci atau enggak. Tapi tiba-tiba aja gagang pintunya itu gerak-gerak sendiri. Kayak ada yang mau buka tapi nggak kebuka. Karena udah ketakutan kita langsung lari dong akhirnya. Dan saat itu juga lemari kebuka sendiri dan di dalamnya ada manekin. Waduh merinding nih si asli nih. Iya, asli. Manekin yang demi apapun bentuknya serem banget. Sebenarnya itu manekin biasa yang dipakai pelajaran biologi tentang organ-organ manusia. Itu sih hantu sekolah tuh identik banget tuh sama si patung Morgan ya. Patung di lab gitu ya. Gitu. Tapi entah kenapa katanya manekin ini serem banget karena dia senyum. Bayangin Emang senyum. biasanya cemberut ya. Iya, biasa senyum juga cuman sebelahnya langsung gigi dalamnya gitu loh. Nah beneran senyum gitu katanya. Bayangin aja loh, ada manekin tapi didesain senyum. Ya udahlah, apalagi kita bertiga langsung lari itu keluar. Tapi sialnya pintu macet dan susah dibuka. Dan makin sial lagi pas itu tiba-tiba manekin jatuh tengkurap dan kepalanya miring madep ke kita sambil senyum gitu. Makin pengen nangis tuh katanya. Tapi ya alhamdulillah sih akhirnya bisa kebuka dan kita keluar sama teman-teman. Nah pas kita keluar kita papasan sama tukang kebun sekolah dan beliau ngeliatin ke kita kayak bingung gitu. Terus si bapak nanyain, kalian habis dari mana? Ya, kita jawab aja kan, ganti baju pak, soalnya tadi kamar mandi rame jadi ya udah kita ganti di gudang. Dan kita nggak cerita soal kejadian tadi. Tapi mungkin si bapak ini tahu kali ya karena ngeliat kita lari-larian gitu sambil keringetan dan muka pucat. Dan si bapak ini sempat bilang sesuatu sebelum kita balik ke kelas. Tadi abis digangguin ya pasti, disimpan aja ya biar jangan jadi rame gitu kata si penjaga kebunnya. Mungkin maksudnya biar gak jadi heboh gitu. Lagian juga pasti gak bakal ada yang percaya. Ini kalau kalian juga gak percaya gak masalah sih katanya. Karena kita sendiri juga selalu nganggep ini mimpi. Bahkan mereka masih ingat pas pas ingat salah satu temennya tuh nampar pipinya gitu dan saling nampar pipi lah gitu kan. Mungkin ngerasa nggak percaya gitu katanya pengalaman waktu semester 1 tuh kelas 10 di sekolahnya. Kayaknya kalau aku sih ya, jadi kata yang tadi pertama kali denger suara lemari aja langsung hibrid kayaknya. Iya sih bener, tapi nggak mungkin juga karena belum baju bener masalahnya. Iya tapi maksudnya sambil pakai baju sambil lari gitu Ini adalah salah satu karma di balik itu yang tadi aku bilang. Bergantilah baju di tempat yang tepat. Tapi benar sih kalau misalnya nggak tahu kenapa si patung organ itu tuh memang serem banget sih. Apalagi kalau suka tuh zaman aku inget dulu waktu SMA suka ngintip ke kelas atau ngintip ke lab. Terus tiba-tiba ada tuh si patung itu gitu. Karena patungnya orang kali ya, bentuknya orang tapi nggak ada tangannya kan, itu biasanya terus cuman sebadan doang. Jadi jatuhnya kaget sih gitu. Kaget biasanya ngintip di jendela terus tiba-tiba ada yang kayak gitu. Biasanya kaget banget sih. Logikanya sih gitu ya. Cuman nggak tahu juga tuh kalau memang kejadiannya seperti itu agak malesin juga sih sebenarnya. Cuman aku masih bingung nih. Aku masih ngebayangin dari tadi sebenarnya emang patung
organ kayak gitu tuh senyum atau cemberut atau mukanya datar aja, aku tiba-tiba lupa gitu. Iya sih. Soalnya kayak aneh gitu kan tadi katanya kenapa kok senyum gitu, aku sempat mikir emang biasanya gimana ya mukanya. Iya sih, bener-bener. Nanti ada yang ingat gimana wujudnya, boleh kasih Apakah tahu kita ya. senyum, cemberut atau datar gitu ya. Kita lanjut aja kali ya. Lanjut ya. Cerita selanjutnya nih ada dari akun @sweetpeachz. Halo Min, katanya di sini aku mau cerita kejadian horor waktu SD. Jadi katanya SD aku dulu tuh bekas rumah sakit. Udah nggak aneh ya nih scholars, kalau nggak bekas rumah sakit, bekas kuburan Belanda, Itu dia. bekas apa gitu kuburan gitu, udah nggak aneh. Lanjut, gak tau cuma rumor, gak tau beneran ya katanya pas kelas 5 atau 6 kan kelas aku di atas dan teman-teman aku banyak yang ngalamin kejadian horor, sedangkan aku belum pernah katanya. Karena dulu aku nggak percaya hantu, jadi aku buktiin lah bareng teman aku. Pas di sekolah aku sama teman-teman aku ngadain paranormal activity, semacam jurnal riset gitu katanya, ke kelas lain ngadainnya. Nah aku pakai HP aku kan buat videoin kelasnya. Pas aku videoin bawah bangku, di situ aku nangkep kaki ngegantung sebelah warna hitam. Dan di situ aku langsung berhentiin buat ngasih tahu teman-teman. Dan ternyata benar, pas diputer ulang videonya ada kaki sebelah ngegantung. Temen aku juga ada yang ngefoto pocong di samping lemari buku. Sumpah serem banget katanya. Segini aja deh Min ceritanya, kalau kurang serem maaf ya. Kalau misalnya nanti diupload aku mau bilang makasih ya Min. Iya sama-sama. Udah diimajinasi sih. Tapi bener sih, maksudnya itu ya tadi, kalau sekolah tuh katanya suka bekas rumah sakit atau bekas kuburan atau apa, itu jadi sering banget sih di mana-mana juga. Rumornya kayak gitu. Bahkan dulu sempat ada di waktu SD juga tuh sama. SD aku tuh di Bandung, ada di salah satu jalan di tengah kota lah gitu. Itu tuh emang sih rumornya kayak gitu ya teman-teman ya. Rumornya tuh katanya dulunya rumah sakit Belanda gitu. Cuman memang kalau dipikir-pikir lagi sekarang, dulu sih aku nggak percaya sih ya. Cuman kalau dipikir-pikir sekarang, struktur bangunan tuh emang agak sedikit beda sih, Cak gitu ya. Tua gitu, bangunan tua. Pertama bangunannya tua, terus apalagi kalau misalnya aku ngelihat film-film jadul yang memang setting zaman perang Belanda atau apa, emang agak mirip gitu sih sebenarnya. Yang kalau sekolah-sekolah baru sekarang tuh kayaknya udah jarang deh kayak gitu. Jadi kalau dulu tuh di SD tuh kayak ada jendelanya tuh tinggi banget. Bagian bawah jendelanya tuh ada mungkin kalau zaman SD tuh setelinga atau bahkan kalau yang memang pendek-pendek mah nggak nyampe aja ngeliat si bawah jendela. Dan jendela itu tinggi banget ke atasnya tuh gitu. Bahkan mungkin lebih tinggi dari pintu juga sih sebenarnya si jendelanya itu tuh. Bentuknya tuh kayak gitu. Dan ya kalau tadi ngeliat film-film perang-perang atau apa gitu, emang mirip banget sih gitu. Jadi bisa jadi sih sebenarnya gitu, ada beberapa sekolah yang memang beneran tuh sebelumnya bekas rumah sakit atau apa gitu. Cuman rumor lah ya gitu. Cuman nggak tahu tuh bener apa enggaknya tuh kalau misalnya ada yang horor-horornya kayak gitu. Cuman kalau udah, aku tuh nggak tahu kenapa ya, yang horor-horor kalau udah ketangkep sama kamera HP atau apa kayak gitu, udah percaya sih aku. percaya dan jadi lebih horor nggak sih? Iya. Jadi kayak aku nggak akan berani kayaknya nge-save itu, bakal langsung hapus kayaknya. Aku takut diikutin. iya benar gitu kan. Kayak apalagi tuh kalau misalnya udah kayak jelas banget lah atau apa, itu males banget sih. Udah kayak cuman sekelibat kayak gitu aja males kan. Iya. Tapi kalau yang sekelibat kayak gitu, maksudnya kita masih bisa kayak neliti ini bener nggak sih, kita slow mo atau gimana gitu. Ya betul. Ini kalau udah kayak tadi kaki tiba-tiba ngegantung gitu kan kayak, duh udah deh males banget. Mana kakinya hitam lagi. Lanjut aja deh cerita. Oke. Ini aku ada satu cerita menarik banget sih kalau menurut aku ya. Jadi ini dari Flick Heriki katanya. Ini dia alumni salah satu, dia cerita waktu SD katanya, salah satu SD di daerah Cilengkrang. Coba kita bacain ya. Jadi sekolah dasar aku ini tuh dulu terletak tepat di samping gereja dan gak jauh dari supermarket katanya.
Nah, suatu hari, tepatnya waktu itu aku kelas 4 SD, aku duduk berkelompok dan salah satu temanku, panggil aja Siva, sering banget ngeluh kalau dia dibisikin sama sesuatu yang nyuruh-nyuruh dia buat bawain cat putih. Oke. Asalnya aku dan teman sekelompokku yang lain anggap dia aneh karena eh, melulu terus bentar. Karena eh, apa nih bahasanya? Dia aneh karena kayak gitu terus gitu. Tapi besoknya pensilku tiba-tiba warna putih kayak habis dicelupin ke cat. Padahal seisi kelas nggak ada yang bawa tip X apalagi cat putih. Karena dulu di sekolah kita diwajibkan nyimpan alat tulis di kolong meja dan nggak boleh bawa tip X buat mengurangi keusilan murid yang suka coret-coret di meja. Tapi tiba-tiba sih pensilnya jadi putih gitu ya. Nah, satu kali kejadian, aku masih berpositif thinking. Mungkin guru atau ada kakak kelas yang iseng-iseng, tapinya kejadian ini keulang sampai seminggu kemudian. Kemudian malah temen yang lain pun ikut kena. Bahkan pas aku datang pagi banget dan temen yang lain belum ada yang datang, pensilku tetap aja kayak habis dicelupin dari cat putih. Aku coba tanya sama guru-guru dan berakhir dengan tidak ditanggapi. Dan pas teman sekelasku semuanya malah jadi parno. Akhirnya kita semua dengan otak cetek gitu ya pada saat itu ngadain pengajian katanya. Cuma baca Yasin sama ayat kursi gitulah gitu. Pas istirahat dan temenku si Siva tadi tiba-tiba ngasihin pensil lamaku yang udah aku buang sejak seminggu ke belakang karena udah kena cat putih sambil bilang, sok nulis pakai pensil ini di jendela pojok katanya. Otomatis aku sama temen yang lain ngerasa aneh tapi tetap dilakuin aja. Aku nulisin kalimat di ujung jendela, jangan ganggu ya. Dan ya benar-benar gak ada kejadian apa-apa. Tapinya pas besoknya di hari Rabu tulisan itu hilang dan pensilku yang disimpan di kolong meja aman dan bersih. Tapi Siva malah kayak numpahin cairan tip X yang entah dari mana di atas kertas terus disimpan di kolong meja dia. Aku nggak yakin ini ulah makhluk mistis atau sebagainya. Tapi setelah kejadian itu sekolah jadi ngebolehin siswa bawa tip X dan ubah gorden kelasku waktu kelas 4 jadi warna putih yang asalnya biru. Dan di setiap meja guru ada tip X yang sengaja dibuka tutupnya tapi nggak pernah dipakai sama guru-guru, bahkan teman-temanku segan buat minjem. Kejadian ini nggak serem mungkin ya, tapi cukup mengganjal sampai sekarang dan nggak ada anak kelas 1 pun yang berani ngungkit kejadian ini. Bener sih, ini emang agak ganjal. Soalnya bingung gak sih ya? Iya, dan aku nggak tahu ya kenapa dia nge-mention di awal tuh kayak masalah deket gereja lah, masalah terus deket apa satu lagi bukan gereja? Supermarket sih dia bilangnya supermarket. Terus tapi yang menarik tuh si Siva ini nih. Siva ini kenapa? Ada apa dengan Siva dan dengan cat putih tadi gitu. Jadi ini menarik ya. Maksudnya sekolah katanya nggak boleh buat tip X. Tapi emang bener sih anaknya. Sebenarnya kan ada ya? ya. Boleh gitu ya. Nah, Boleh pakai tip X. Kalau zaman aku kan barbar banget ya maksudnya. Kayak nulis di meja, di tembok kamar mandi atau apa tuh jadi ini banget. Biasa banget gitu. Emang ada beberapa sekolah sih gitu karena mejanya mungkin masih bersih banget ya. Cuman ini yang bikin bingung tuh sekolahnya juga langsung ganti tirai lah, nyediain tip X di meja guru lah gitu kan, kayak oh berarti ini orang-orang sekolahnya juga notice gitu mungkin ada sesuatu yang aneh di kelas dia gitu. Walaupun nggak tahu ya kalau misalnya zaman SD karena kita gampang banget kepengaruh sama katanya orang sih sebenarnya ya gitu. Walaupun ya nggak tahu juga apakah memang itu beneran ada atau kayak gimana gitu katanya. Jadi kalau kita sedikit nge-review, ketika kita ngomongin ghost at school, hantu di sekolah gitu ya, ini pasti bakalan banyak banget dan terutama tadi banget gitu ya.
Terutama tempat-tempat kali ya. Tempat-tempat, sudut-sudut gitu. Satu spot kayak tadi beringin lah, di kelas lah, Atau gitu, tempat-tempat yang memang nggak boleh gitu ya. Iya. Dan pokoknya kalau udah ada satu tempat atau satu ruangan dikunci terus misalnya, Udah jadi digembok curiga deh. terus, atau misalnya tadi dihalangin pakai papan gitu, Iya, dipakuin, itu pasti udah jadi bercuriga banget sih. Tapi emang dulu zaman SD emang sotoy sih aku juga kayak padahal sebenarnya mungkin itu tuh gudang biasa. Cuman kesotoyan anak SD gitu Bang ya. Bener. Tapi Tapi jadi dilebih-lebihin ya gitu. kita juga nggak tahu sih ya, dan apalagi kalau misalnya teman-teman semuanya punya cerita-cerita serem horor yang lainnya yang mungkin nggak nih Kak Wica, Kak Fali, sebenarnya itu tuh bener-beneran horor gitu, nggak cuman sekedar halusinasi atau cerita-cerita doang. Itu boleh banget ya buat teman-teman School Fest semuanya, kalau ada punya cerita lagi yuk Di-share lagi aja. Ntar kita bacain lagi, kita merinding bareng-bareng gitu ya. Dan jangan dengerin ini sendirian. Harus berdua ramean, soalnya aku yang baca berdua aja nih dari tadi tuh udah nengok kanan kiri aja takut soalnya. Bener. Dan untuk hari ini tadi temanya adalah tentang sebuah tempat di sekolah, satu tempat yang mungkin angker di sekolah. Next mungkin kita bakalan bahas tentang tema-tema yang lain. Jadi buat teman-teman, yuk jangan lupa ada yang cerita menarik di-share aja langsung ke kita ya. Mau itu di tempat les kek atau apa gitu ya. Ya memang masih hubungannya sama kita di sekolah. Gitu aja mungkin Boleh. untuk kali ini. Aku Wica, Aku Valdi. kami pamit undur diri. Dadah. Bye-bye.